Halo Niwers, kembali lagi bersama saya Badarudin. Dan saya Krista Miara Saragi. Kami akan membawakan berita pada hari ini. Berita yang akan kami bawakan pada hari ini adalah pertempuran Medan Area, pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Palagan Ambarawa, Pertempuran Palembang, Puputan Margarana, dan Pertempuran Makassar. Pertempuran Medan Area merupakan peristiwa sejarah yang terjadi di kota Medan pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1946. Peristiwa ini berawal dari pendaratan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Kelly di kota Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Juwita Fitri Siomin. Halo Juwita. Baik, terima kasih. Saya saat ini berada di lokasi kejadian di mana setelah Jepang menyerah, Belanda hendak menguasai kembali Medan dan sekitarnya. Namun para pemuda Republik melawannya hingga meletus pertempuran Medan Area. Pada awalnya, pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menerima baik kedatangan pasukan Inggris yang berkaitan dengan tugasnya membebaskan tawanan Perang Belanda. Namun pada 13 Oktober 1945, salah seorang tentara Nica, penghuni hotel di Jalan Bali, merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Dari sanalah peristiwa pertempuran ini dimulai. Para pemuda menyerang gedung pemerintahan yang dikuasai sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Banyaknya insiden yang terjadi membuat sekutu pada 18 Oktober 1945 mengultimatum rakyat agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Dalam pertempuran tersebut, terbentuklah Komando Resismen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Di bawah komando ini, perjuangan di Medan Area kembali bangkit. Pertempuran ini mengakibatkan sejumlah korban berjatuhan. Para pejuang membalas serangan tersebut sehingga mengakibatkan bentrokan di seluruh kota-kota. Insiden pertempuran ini juga telah memakan banyak korban jiwa. Terdapat 7 orang pemuda gugur, 7 orang Nica tewas, dan 96 orang Nica lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa daerah kota Medan juga hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia dengan sekutu dan Nica. Ini adalah perkembangan yang terus berlanjut dan kami akan memberikan informasi terbaru saat lebih banyak rincian yang telah tersedia. Saya Juwita Fitri Siombing melaporkan dan kembali ke studio. Terima kasih Juwita Fitri Siombing. Baik, kita mulai berita kedua hari ini. Saya Raffi Dusya Putra. Saya Gerard Irfan Syotang. Telah terjadi peristiwa kebakaran besar di Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tahun 1946. Sekitar 200.000 orang membakar rumah mereka sendiri, lalu pergi meninggalkan kota menuju pegunungan. Untuk informasi lebih lengkap, kita akan langsung terhubung dengan reporter kami, Gretia Betrik Anggisa Sinaga. Baik, terima kasih kepada Raffi dan Gerard. Di sini saya sekarang di lokasi Bandung Lautan Api. Pertempuran Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 di Kota Bandung, Jawa Barat. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, pasukan sekutu yang diboncengi Nica masuk ke Bandung untuk melucuti tentara Jepang. Namun, mereka justru mempersenjatai kembali orang-orang Belanda dan berusaha menguasai kota. Pada tanggal 29 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar bagian utara Bandung dikosongkan oleh pasukan Indonesia. Pejuang Republik kemudian mundur ke Bandung Selatan sambil tetap melakukan serangan gerilya. Situasi memanas hingga Maret 1946, ketika sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar seluruh Bandung ditinggalkan dalam waktu singkat. Daripada kota jatuh utuh ke tangan musuh, para pejuang dan rakyat memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. Malam 23 Maret 1946, mereka membakar rumah, gudang, dan fasilitas penting, lalu meninggalkan kota menuju ke daerah sekitarnya. Api berkobar hebat hingga membuat Bandung seperti lautan api. Peristiwa ini dikenang sebagai simbol pengobaran besar rakyat demi mempertahankan kemerdekaan. Meski harus kehilangan tempat tinggal, lagu Halo Halo Bandung lahir dan dari semangat perjuangan ini menjadi pengingat akan tekad untuk merebut kembali kota tercinta. Baik, sekian itu saja yang bisa saya jelaskan. Kembali ke studio. Terima kasih kepada rekan kami, Gretia Beatrix Anggisa Sinaga, yang telah menyampaikan informasi langsung dari TKP. Berita ketiga terkini pada hari ini adalah Palagan Ambarawa yang akan dipandu oleh saya Juwita Fitri Siombing dan rekan saya David Rehan Marcelino Sedabalok.
Palagan Ambarawa terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah pada 20 Oktober 1945. Pertempuran ini dipimpin oleh pihak Indonesia yaitu Kolonel Sudirman dan telah melibatkan banyak sekali pihak mau itu dari Belanda maupun Indonesia. Dan Palagan Ambarawa ini telah memakan banyak sekali korban. Untuk informasi lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami yaitu Badarudin di TKP. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa adalah pertempuran besar yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah pada 20 November sampai 15 Desember 1945. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pertempuran ini melibatkan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan rakyat pejuang Indonesia melawan pasukan sekutu yang dibantu Nica. Pasca Jepang menyerah kepada sekutu, tentara Inggris datang ke Indonesia dengan alasan membebaskan tawanan perang. Namun, dalam pelaksanaannya, mereka juga membantu Belanda mempersenjatai diri dan mencoba menguasai kembali wilayah Indonesia di Ambarawa. Tindakan ini memicu ketegangan karena sekutu membebaskan tawanan Belanda dan mengambil alih fasilitas penting. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Indonesia pada 15 Desember 1945. Keberhasilan ini menunjukkan kekompakan antara TKR dan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, tanggal 15 Desember kemudian ditetapkan sebagai Hari Infanteri oleh TNI. Baik, terima kasih kepada rekan kami, Badarudin, yang sudah memberikan informasi langsung dari TKP. Berita keempat kali ini adalah Pertempuran Surabaya. Dengan saya sendiri, Gretia Betri Anggisa Sinaga, dan rekan saya Kira Kifasi Syota. Pertempuran Surabaya terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini sangat memakan banyak korban, terutama di kota Surabaya. Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Raffi Dwi Saputra. Untuk Raffi Dwi Saputra, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat siang pemirsa. Kami melaporkan langsung dari Surabaya. Saat ini dentuman meriam dan letusan senjata terdengar tanpa henti. Pasukan Inggris dibantu Nica menyerbu dari segala arah, darat, laut, dan udara. Asap hitam menutupi langit kota. Kami melihat para pejuang kita, sebagian hanya bersenjata bambu runcing dan senjata rampasan, tetap maju menghadapi tembakan. Bung Tomo lewat siaran radio terus menyuarakan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Jalan-jalan dipenuhi berkode. Warga saling membantu mengirim logistik dan mengangkut korban. Pertempuran ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober lalu. Kini Surabaya menjadi simbol perlawanan bangsa dari Surabaya. Saya Raffi Dwi Saputra melaporkan untuk Anda. Terima kasih kepada reporter kami, Raffi Dwi Saputra, yang sudah menyampaikan informasi di TKP. Selanjutnya, kembali lagi dengan kami, berita kelima hari ini yang dibawakan oleh saya, David Ryan Marcelino Sidabalok, dan rekan saya, Kristen Yora Saragi. terjadi peperangan di Palembang pada tanggal 1 sampai dengan 5 Januari 1947. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan langsung terhubung dengan reporter kami, Gervasius Siotang. Baik, sini saya membawa tentang pertempuran Palembang. Pertempuran Palembang terjadi pada tanggal 1 sampai 5 Januari 1947 di Palembang, Sumatera Selatan, sebagai bentuk peranan rakyat terhadap agresi militer Belanda. Setelah kemerdekaan 11 Agustus 1945, Belanda datang kembali bersama sekutu dan alasan melucuti tentara Jepang. Namun diam-diam berupaya merebut kekuasaan di Palembang. Mereka berusaha menguasai aset penting seperti kilang minyak Sungai Gerong dan Pelaju. Ketegangan meningkat ketika Belanda melakukan provokasi dan penangkapan terhadap tokoh-tokoh Republik. Pejuang-pejuang Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Kolonel M. Isa dan tokoh Laskar Rakyat melakukan perlawanan terhadap bersenjata. Pertempuran berlangsung sengit di jalan-jalan kota, jembatan, dan sekitar Sungai Musi. Rakyat sipil ikut membantu dengan logistik dan perlindungan bagi pejuang. Meskipun persenjataan pejuang jauh lebih sederhana, semangat mereka memaksa Belanda bertempur habis-habisan. Namun karena kekuasaan musuh jauh lebih besar dan didukung senjata modern, pasukan Republik akhirnya mundur keluar kota untuk melanjutkan perang gerilya. Pertempuran ini menjadi simbol perlawanan rakyat Palembang, mempertahankan kemerdekaan dan menolak kembalinya penjajahan Belanda. Sekian dan terima kasih. Halo pemirsa, kita lanjut berita ke-6 pada hari ini bersama saya Badarudin dan rekan saya, Gita Fitri Syombi. yaitu Puputan Margarana. Puputan Margarana merupakan puncak perjuangan rakyat Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dalam perlawanan melawan penjajah Belanda. Puputan Margarana terjadi pada 20 November 1946 di Desa Kelaci, Dusun Marga. Untuk informasi
informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Krista. Halo Krista. Baik, terima kasih Badarudin dan Juta. Di sini saya Krista Miara Sarayi akan menjelaskan peristiwa Puputan Margarana. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Berita itu baru sampai ke Bali sekitar Oktober tahun 1945. Meski rakyat Bali menyambutnya dengan semangat, kedatangan pasukan Belanda yang menumpang bersama sekutu mengancam kebebasan yang baru saja diraih. Mereka berniat merebut kembali Bali dan memasukkannya ke dalam kekuasaan Hindia Belanda. Di tengah situasi penting itu, muncul sosok I Gusti Ngurah Rai, seorang perwira muda tentara keamanan rakyat yang pernah menempuh pendidikan militer di Jawa. Dengan tekad kuat, ia membentuk pasukan yang dikenal dengan Ciung Wanara, beranggotakan pejuang-pejuang muda yang siap mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan. Awal tahun 1916, Belanda berhasil menguasai kota-kota penting di Bali, termasuk Denpasar. I Gusti Ngurah Rai memilih tak berhadapan langsung secara frontal, melainkan menjalankan taktik perang gerilya. Bersama pasukannya, ia bergerak dari desa ke desa, memanfaatkan dukungan rakyat untuk menyerang musuh secara tiba-tiba, lalu menghilang sebelum pasukan Belanda bisa membalas. Pada tanggal 18 November 1946, ia memimpin serangan besar ke markas Belanda di Tabanan. Serangan itu membuat Belanda kewalahan, namun juga memicu kemarahan mereka. Tak butuh waktu lama, Belanda mengerahkan ribuan prajurit bersenjata lengkap dari Denpasar dan Lombok untuk memburu pasukan Ciung Wanara. Pengembangan besar-besaran terjadi di desa Marga, Tabanan, pada tanggal 20 November 1946. Pasukan Ciung Wanara yang hanya berjumlah sekitar 96 orang dikepung rapat oleh ribuan tentara Belanda. Menyadari bahwa mereka terjebak tanpa jalan keluar dan kalah jauh dalam hal jumlah maupun persenjataan. I Gusti Ngurah Rai menolak menyerah. Ia memilih jalan puputan, istilah khas Bali yang berarti bertempur sampai titik darah penghabisan, demi kehormatan dan kemerdekaan. Pertempuran berlangsung sengit sejak pagi hingga sore hari. Peluru bersahutan, teriak semangat menggema, dan tubuh-tubuh pejuang berguguran satu persatu. Tidak ada satupun dari mereka yang mundur, hingga akhirnya seluruh pasukan gugur di medan perang, termasuk I Gusti Ngurah Rai sendiri. Peristiwa hero ini kemudian dikenal dengan nama Puputan Margarana. Semangat pantang menyerah para pejuang menjadi simbol keberanian rakyat Bali mempertahankan kemerdekaan meski dalam keadaan yang hampir mustahil. Atas jasanya, I Gusti Ngurah Rai dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 Agustus 1975 dan namanya diabadikan menjadi nama bandara internasional di Bali. Di desa Marga berdiri Taman Pujaan Bangsa Margarana, monumen yang mengingatkan generasi penerus akan pengorbanan 96 pejuang yang gugur pada hari itu. Saat mereka memilih mati, terhormat demi kemerdekaan daripada hidup dan dalam penjajahan. Terima kasih. Kembali ke Terima kasih rekan kami atas informasi selengkapnya. Pemirsa, berita ke-7 pada hari ini dipandu oleh saya, Gretia Betri Anggisa Sinaga, dan rekan saya, Raffi Dwi Putra. Makassar era revolusi perlawanan rakyat Kenil dan aksi Westerling. Sejumlah anggota Knial muda asal Marotai melakukan pemberontakan terhadap Belanda di Makassar. Mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman boi 10 tahun di Makassar. Para pemuda pro-republik telah menurunkan bendera triwarna yaitu merah putih dan biru di rumah-rumah orang Belanda. Suasana kian memanas, aksi belasan pun terjadi. Orang-orang Ambon di Makassar menjadi sasaran amuk massa. Untuk informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan rekan kami, David Marsidana Silabalo di TKP. Baik, terima kasih. Pertempuran Makassar terjadi pada April 1950 di Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari pergolakan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS. Saat itu, Belanda yang mundur dari Indonesia meninggalkan KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, di beberapa daerah termasuk Makassar yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling dan kemudian oleh pasukan pro-Belanda lainnya. Pasca pengakuan kedaulatan pada Desember 1949, Makassar menjadi kota negara Indonesia Timur
NIT yang masih berada dalam struktur RIS. Ketika pemerintah pusat memutuskan pembubaran RIS dan menggabungkan seluruh wilayah ke dalam NKRI, sebagian pasukan KNIL dan pendukung NIT menolak. Ketegangan meningkat, bentrokan antara pasukan KNIL dan TNI tak terhindarkan. Pertempuran besar pecah pada 5 April 1950 ketika TNI berusaha mengambil alih kota dari pasukan KNIL. Kontak senjata terjadi di berbagai titik, termasuk pelabuhan, markas militer, dan pusat kota. Rakyat sipil ikut membantu TNI dengan logistik dan informasi. Walau TNI mengalami kesulitan akibat persenjataan KNIL yang lebih modern, perlawanan terus berlanjut. Akhirnya, melalui operasi militer dan tekanan politik, KNIL di Makassar dibubarkan. Dan pada akhir 1950, wilayah ini sepenuhnya berada di bawah kendali NKRI. Pertempuran Makassar menjadi salah satu tonggak penting dalam proses integrasi wilayah Indonesia pasca kemerdekaan. Terima kasih.